Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Lo seharap semuanya dalam keadaan sehat semua ya. Adik-adik hari ini tahu nggak mau ngapain? Betul, kita mau sekolah minggu. Nah, walaupun sekolah minggu online, adik-adik udah siap semua ya? Udah pada mandi? Udah pada sarapan? Bagus. Jadi kita bisa memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan dengan semangat. Nah adik-adik, sebelum ibadah kita mulai, kita berdoa dulu ya. Minta arahan Tuhan Yesus supaya memberkati ibadah sekolah minggu kita. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati dan melindungi kami sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau ibadah sekolah minggu. Berkati Tuhan Yesus ibadah kami dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita memuji Tuhan dengan semangat dan ceria. Tentunya yang dipimpin oleh Lose Lastri. Silakan Lose. Anak-anak, wah, hari ini kita ketemu lagi ya dengan Lose Amel di sini. Lose senang kalian tetap rajin mengikuti sekolah minggu. Ya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau minta pimpinan Tuhan dulu ya, supaya kita mengerti firman-Nya. Yuk, lipat tanganmu, tunduk kepala dan tutup mata, ikuti Lose berdoa ya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, Tuhan kami bersyukur kepadamu karena kami hari ini beroleh kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang semuanya duduk yang manis, kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak, yuk coba kita lihat dulu gambar ini. Ya, ini adalah gambar domba-domba yang sedang makan rumput. Di padang rumput yang hijau dan kelihatannya tenang ya. Damai begitu. Tetapi sesungguhnya domba-domba ini bisa makan dengan tenang, dengan nyaman begitu karena orang ini. Orang ini adalah gembala. Gembala domba-domba.
Cerita firman Tuhan hari ini juga akan bercerita tentang domba dan gembala. Kita bisa baca ceritanya di Alkitab kita, di kitab Injil Yohanes, pasal ke-10. Begini ceritanya. Waktu itu Tuhan Yesus sedang bercerita kepada pengikut-pengikutnya. Iya, Tuhan Yesus juga suka bercerita. Tuhan Yesus bilang begini, kalau ada domba dan gembalanya, maka kita umatnya ini boleh diumpamakan sebagai domba dan Tuhan Yesus sebagai gembalanya. Tuhan Yesus bilang dia adalah gembala yang baik. Seperti apa sih gembala yang baik itu? Gembala yang baik itu, kata Tuhan Yesus, yang mengenal domba-dombanya. Dan domba-dombanya pun mengenal suara gembalanya. Mereka taat kepadanya. Demikian pun Tuhan Yesus. Dia kenal pada semua umat, anak-anaknya, umatnya. Dia kenal nama mereka satu persatu. Dia tahu namamu. Kemudian, apa sih hal lain yang dilakukan oleh gembala yang baik? Gembala yang baik juga memperhatikan kebutuhan domba-dombanya. Ia membawa mereka ke rumput yang hijau dan membawanya ke air yang tenang supaya domba-domba itu bisa makan rumput dengan nyaman. Bisa minum air yang jernih, yang segar. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik juga selalu memperhatikan kebutuhan kita umatnya. Lalu, gembala yang baik juga selalu menjaga kawanan dombanya. Baik mereka sedang makan atau sedang bermain. Kadang-kadang domba-domba ini suka terlepas, menjauh dari kawanannya. Mungkin keasikan main, ya namanya juga domba. Mungkin cari makan yang menurut dia lebih enak. Nah, kalau dia terlepas begitu, maka gembala akan mendatangi si domba, lalu membawanya pulang. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia menjaga kita setiap saat. Kalau kita terlepas, menjauh dari Tuhan, maka dia akan datang kepada kita, membawa kita kembali kepadanya. Lalu, gembala juga tugasnya menjaga kawanan domba dari bahaya. Kadang-kadang ada binatang buas yang datang mau menyerang domba-domba, mau memangsa domba-domba. Gembala yang baik akan menjaga dombanya. Dia akan melawan binatang buas itu. Melawan dan mengusirnya supaya domba-dombanya aman. Memang itu bisa menyebabkan dia luka-luka. Tapi tidak apa, yang penting dombanya selamat. Dan itu pun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia menjaga kita dari setiap musuh kita. Musuh kita itu apa? Musuh kita adalah iblis. Dia menjaga kita dari iblis, dari dosa. Bahkan Tuhan Yesus sebagai gembala yang paling baik. Bukan hanya menjaga, dia rela memberikan nyawanya. Dia rela mati di kayu salib demi menebus dosa kita. Supaya kita aman dari iblis. Supaya kita selamat dari iblis. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus sebagai gembala yang paling baik. Kita aman bersama dia. Kita diperhatikan kebutuhannya, dijagai setiap saat, dan Tuhan Yesus begitu sayangnya pada kita sampai rela memberikan nyawanya bagi kita. Nah, senang kan punya gembala yang baik? Ya, yuk
kita mengikuti gembala kita yang baik itu, mengikuti Tuhan Yesus. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mendengarkan Dia, taat kepadanya, menuruti Dia. Lalu gimana caranya kita bisa mendengarkan Tuhan Yesus? Melalui Alkitab, dengan membaca Alkitab, dengan mendengarkan firman-Nya di gereja atau di sekolah minggu seperti yang kalian lakukan sekarang ini. Dan bukan hanya membaca atau mendengar saja, tetapi juga taat kepadanya, melakukan apa yang Dia katakan. Dan kita juga patut bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena sungguh tidak ada yang lebih baik, tidak ada gembala yang lebih baik daripada Dia, yang rela memberikan nyawanya bagi kita. Dia datang kepada kita dari sorga, membela kita, mati di kayu salib, supaya apa? Supaya kita lepas dari dosa, sehingga suatu hari nanti kita bisa pergi ke sorga, tinggal bersama Tuhan Yesus di sana. Amin. Nah, anak-anak, itu tadi firman Tuhan bagi kita hari ini. Jadi kalian ingat ya, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita memiliki seorang gembala yang sangat baik, yaitu Tuhan Yesus. Marilah kita mengikuti Dia. Yuk, sekarang sebagai ayat hafalan kita hari ini akan saya bacakan dari Alkitab. Kita nanti mencoba menghafal ya. Dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 10a. Hari ini agak panjang bunyinya, begini. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya. Bisa dihafal? Bisa, begini caranya. Lose akan bacakan sebagian-sebagian. Kalian nanti mengikuti setelah Lose. Ikuti Lose Febri dan Lose Lasri ya. Oke. Siap Lose? Siap, Lose. Oke. Kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 10a. Inilah kasih itu. Inilah kasih kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya. dan yang dan yang telah mengutus mengutus anaknya. anaknya. Bagus, ya. Mudah toh? Yuk sekali lagi. Kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 10a. Inilah kasih itu. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya. dan yang dan yang telah mengutus mengutus anaknya. anaknya. Ya, good. Berani mencoba dari awal sampai akhir? Ya, sama-sama kita coba hafal dari awal sampai akhir. Kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 10a. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya. Bagus ya. Good. Sekarang mari kita kembali memuji Tuhan. Silakan Lose. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang
Ya, anak-anak. Oke, setelah kita memuji Tuhan, sekarang kita mau mengingat firman Tuhan yang kita dengar tadi. Lose akan memberikan 3 pertanyaan. Ya, 3 sedikit saja. Pertanyaan Lose yang pertama. Mudah nih. Siapakah gembala kita? Siapa? Iya, betul, semuanya tahu. Bagus. Gembala kita adalah Tuhan Yesus. Bagus sekali. Pertanyaan Lose yang kedua. Bagaimanakah caranya kita dapat mendengarkan kata-kata Tuhan Yesus? Kita dapat mengetahui perintahnya. Bagaimana caranya? Iya, betul sekali. Melalui Alkitab. Yang sudah bisa membaca, kita bisa membaca Alkitab. Atau misalnya mendengarkan firman Tuhan di gereja, di sekolah minggu, atau kalau papa mama membacakan. Ya, itu cara-caranya. Bagus. Pertanyaan Lose yang terakhir. Bagaimanakah caranya gembala kita, yaitu Tuhan Yesus, menyelamatkan kita dari musuh kita, yaitu iblis? Bagaimana caranya? Ya, benar sekali. Dengan cara mati bagi kita, menebus dosa kita. Bagus. Ya, jadi kalian harus ingat ya bahwa kita memiliki seorang gembala yang sangat baik, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita ikut Dia. Nah, adik-adik, gak kerasa ya, kita sudah di penghujung ibadah sekolah minggu online kita.
kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah juga bernyanyi dan bergembira bersama-sama. Nah, minggu depan jangan lupa ya, kita ibadah sekolah minggu lagi di hari yang sama dan di jam yang sama, ditemenin papa dan mama. Adik-adik, sebelum ibadah sekolah minggu kita tutup, kita berdoa lagi ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati ibadah kami hingga pada saat ini. Tuhan, berkati kami, anak-anak sekolah minggu, supaya kami menjadi anak-anak yang taat akan Tuhan Yesus, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, dengar-dengaran kepada orang tua, dan juga kepada losa-losa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau juga sudah sangat mengasihi kami. Tuhan, berkati segala aktivitas kami dimulai hari ini hingga 1 minggu ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.